Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman di Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Dat yang Mar-Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Buku karya tulis Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk halaman yang ke-215. An-Nida Al-Khamisu Was-Samanun, panggilan yang ke-85. Temanya fi wujubi huduri salatil jumu'ati idza nudiya laha. Fi wujubi, tentang wajibnya huduri salatil jumu'ah, menghadiri salat Jumu'ah. Idza nudiya laha, ketika diserukan untuknya. Wa hurmatil bai'i wasyira', dan haramnya jual beli. Wasair a'mal, dan semua amalan. Bukan jual beli saja, dan kegiatan-kegiatan lain. Ba'da nida, setelah dikumandangkan adzan. Al-ayatan at-tasi'ah wal 'ashirah min suratil Jumu'ah. Dua ayat, yang ke-9 dan yang ke-10 dari surah Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dengan yakin tanpa keraguan, yang diimani Allah dengan segala kedudukannya,
dengan melaksanakan 5 kewajibannya. Kedudukan Allah adalah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Kedudukan Allah dengan nama-namanya menunjukkan kerja. Allah punya nama Al-Khaliq, berarti kerjanya khalaqa, mencipta. Allah punya mana Al-Ghafur, kerjanya mengampuni. Allah punya nama Ar-Rahman, kerjanya memberikan rahmat yang luas. Allah punya nama Ar-Rahim, memberikan rahmat yang bersifat terus dan berikutnya. Alam raya diantaranya karya ciptaan Allah. Sehingga manusia sadar dirinya lemah, butuh kepada Allah, maka menghambanya hanya kepada Allah. Itu namanya mengakui kedudukan Allah. Kewajibannya apa? 5. 1, mempercayai dengan yakin tanpa keraguan. Gak boleh ragu belas. Semisal 5 tambah 5, 10, sudah. Percaya dengan pasti, gak ada keraguan belas. Diwujudkan ikrar dengan lisan, berangkat dengan 2 kalimat syahadat. Ikrar la ilallah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadai, dibuang semua sesembahan batil. Akidah-akidah batil, khurafat-khurafat, tentang dukun-dukun, Nyiroro Kidul, danyang-danyang, pepunden-pepunden, dan mereka yang disambati untuk menyampaikan doa. Para penyapaat, sampaikan doa kami kepada Allah. Berhala-berhala, kuburan-kuburan orang soleh, itu dibersihkan semuanya. Itu makna la ilaha illallah, yang disembah akhirnya hanya Allah saja. Syahada Muhammadur Rasulullah siap ketika beramal dengan cara Rasul. Rasul dijadikan orang pertama yang paling dicintai daripada semua makhluk. Lalu diwujudkan dengan taat. Maka di situ harus memiliki ilmu syar'i. Ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan, ada jalan surga, ada jalan neraka. Tanpa ilmu syar'i nggak mungkin, maka cari ilmu dulu lalu taat. Lalu yang keempat, iman bisa naik-naikkan dengan dibacakan ayat Quran, sunnah, pemahaman sahabat atau alam raya yang selalu direnung. Karena orang beriman, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, dibacakan ayatnya tambah iman. Cari lingkungan yang baik, teman yang baik supaya terjaga. Dan iman bisa turun. Yang kelima, maka ngati-ngati dari dosa-dosa. Turun ada yang anjlok drastis, ada yang semata turun. Iman turun, semata turun itu males, maksiat, yang itu bukan syirik dan bukan dosa pembangkangan. Tapi akan menjadi dosa besar apabila dosanya dosa syirik, syiriknya syirik besar, dan dosa pembangkangan. Sudah jelas hukum, kemudian mukhalafah menyelisihi. Allah halalkan, dia haramkan. Allah haramkan, dia halalkan. Sengaja maneni. Nah, itu menyebabkan keluar dari Islam. Itu menyebabkan dia nanti kekal di neraka. Makanya waspada dari turunnya iman. Dan waspada dari pemahaman Khawarij yang mengharuskan iman harus sempurna. Harus naik, tidak boleh turun, begitu turun kemudian dinyatakan murtad. Ini bahaya. Maka orang beriman selagi bukan syirik, bukan pembangkangan, dia mukmin dengan keimanannya, dosa dengan dosanya nanti akan ditimbang. Tapi kalau kayak Khawarij, semata nggak masuk kelompoknya dikatakan kekal neraka selamanya. Nauzubillah min dzalik. Itu tadi memahami tentang orang yang beriman. Ini panggilan kasih sayang. Allah beri sayang kepada hambanya daripada hamba menyayangi diri sendiri. Makanya ketika dipanggil sambutlah, karena fadilahnya besar. Karena Allah memesankan, istajibu lillah wa rasul idza ta'akum. Ijabai ketika Allah memanggil kamu. Ijabai ketika Rasul memanggil kamu. Kenapa? Akan diberikan kehidupan yang baik. Apa? Puncaknya aman neraka, masuk ke dalam surga. Ini ketika Allah memanggil ke sana, makanya ijabailah. Ketika Allah memanggil ini untuk proyek penting.
Bila kebaikan kita diberitahu supaya siaga meraihnya sehingga sukses. Bila bahaya diwaspadakan sehingga kita lari sehingga tidak terjamah petaka sama sekali. Di sini proyeknya apa? Proyeknya di ayat ini adalah untuk menegakkan Jumatan. Karena Allah berfirman, "Idza ketika nudiya dipanggil di sholati untuk melaksanakan sholat miyaubil jumati dari hari Jumat." Termasuk hari ini. Dari 7 hari semuanya baik, Jumat terbaik. Nabi Adam dicipta hari Jumat. Nanti kiamat juga hari Jumat. Siapa yang mati dari hari Jumat, dari kalangan kaum muslimin, semoga termasuk tanda matinya husnul khotimah. Tapi dari kalangan muslim, kafir yang nggak bisa. Kalangan muslim ahli tauhid mati hari Jumat termasuk tanda husnul khotimah, semoga kita husnul khotimah. Termasuk itu ada waktu mustajab, terutama ba'da asar seperti ini mustajab banget nih. Maka perbanyak doa. Maka dengan kita isi kalimat seperti ini merupakan cara memanfaatkan waktu terbaik untuk kebaikan, ilmu. Makanya sungguhlah cara ilmu, ikhlaslah dan banyak doa. Selain itu, zikir hari Jumat selain memperbanyak doa juga memperbanyak sholawat untuk Rasul. Juga untuk membaca surah Al-Kahfi. Berkaitan masalah penegakan Jumat bagaimana? Yaitu idza nudiya ketika dipanggil li sholati untuk sholat miyaumil jumati pada hari Jumat fas'au bergegaslah. Pitik luwe dipun celuk kur niku engko dhisik napa langsung mlayu? Wonten nggih, kedap ngaten pitike nggih. Gak ada, langsung napa? Wer. Fas'au. Bergegaslah. Ila dzikrillah untuk zikir kepada Allah, menegakkan Jumatan. Wadaru dan tinggalkanlah al-bai'ah transaksi jual beli. Buat penjual pembeli atau kegiatan yang lain menyebabkan tidak terlaksananya Jumatan, itu harus dihentikan. Kemudian nanti ada pengecualian termasuk musafir, biarlah malam musafir. Nah, perusahaan memang nggak iso mandek, yaitu urusan lain. Kenapa? Mesinnya super gede, lek mandek malah bahaya. Itu mungkin. Atau mungkin kondisi dalam keadaan genting, orang harus menjaga keamanan, itu urusan lain. Maknanya selagi bukan kondisi doruri, kondisi darurat, maka semua kegiatan harus dihentikan. Semua kegiatan harus dihentikan. Lek perlu libur pekanan itu hari Jumat, lek perlu. Lek perlu. Kenapa? Ada kaitan supaya bisa mendatangi Jumatan tahapan pertama, gelombang pertama. Jam pinten? Ya jam 6 esuk nganti jam 12 diporo 5. Karena fadilahnya tokoh pertama sedekah unta, kedua senilai sedekah sapi, tiga senilai sedekah kambing, keempat senilai sedekah ayam, kelima senilai sedekah telur. Ya jam 6 nganti 12 diporo 5. Jam 6 nganti jam 7:20, nah itu gelombang pertama. Jam 7:20 nganti jam 8:40 gelombang kedua. Nek tekone sekitar jam 11-an gelombang kelima. Rata-rata gelombang kelima, kadang malah telat pisan. Ya gelombang kelima gak apa-apa, tapi aja nganti telat. Raketang ndok. Gelombang pertama, gelombang kelima, tekone pertama. Sekitar jam itu nih. Jam 11 kurang 20-an. Ini setengah 11-an.
kita kok itu nilainya termasuk grup B dapat fadilah seperti sedekah telur. Muka-muka telurnya trek-trekan. Begitu teko sholat selesai imamnya munggah ya kira ndoke luwih titik ngoten nggih. Mungkin digambarkan apa sekilo apa 2 kilo duka. Niku gambaran maknanya gitu. Walaupun sama-sama telur itu tidak sama. Walaupun sama-sama gelombang kelima fadilah telur. Lek gelombang kelima itu di tahap pertama nggak sama dengan tahap yang terakhir. Karena al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal, tambah abot ya tambah gede fadilah. Makanya kalau bisa libur itu hari Jumat. Dene raiso, sing penting Jumatan jangan sampai terlambat. Buat yang bisa upayakan. Kira-kira sing rata-rata potensi saken niku kapan nggih? Ramadan kira-kira nggih. Apa malah momen-momen iktikaf ngoten insyaallah iso niku. Masa Ramadan iktikaf nganti gak iso. Rasul niku lek iktikaf niku budale bersalat subuh. Mulai subuh itu andaikan mulai. Mananya itu dihitung sehari. Itu berpotensi bisa. Makanya ya raketan setahun pisan isolah. Napa setahun pindu. Mungkin datang Jumatan nilainya gelombang pertama senilai sedekah untuk masa setahun pisan yang orang. Nah, diupayakan nanti. Ya semoga kita bisa. Tinggalkan semua transaksi jual beli dan semua kesibukan. Ujungnya adalah wajib menegakkan Jumatan. Dan yang demikian itu khairun lakum, baik buat kamu in kuntum ta'lamun, bila memang kamu itu tahu. Fadilah gede, tahu, dapat taufik, pandang. Wa idza qudiyati sholatu, maka ketika sholat telah ditunaikan, fantasiru, maka silahkan kalian bertebaran fil ardi, di bumi. Wabtagu min fadilah, silahkan kamu cari fadilah Allah. Berarti kerja ketika Jumatan ditegakkan itu haram. Dene mari yus kono-kono. Jadi perintah di sini silahkan kamu bertebaran sifatnya kono-kono. Lek wayah Jumatan kudu libur kerja, dene Jumatan mari ya kono sir kerjane ya monggo, sir nyapa liyane ya monggo. Wadkurullaha katsira, dan silahkan kamu zikir kepada Allah yang banyak, la'alakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Kita baca asyarahu. Udkur, ikatlah, ayol qari, wahai pembaca, al-karim yang diberi kemuliaan. Anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yunati, memanggil ibadahu al-mu'min, pada hambanya yang beriman. Bi'unwanil iman, dengan tema iman. Orang beriman dipanggil dengan tema iman. Ibaratnya tiang luwe diundang makan, ngaten nggih. Tiang luwe diundang makan, tiang beriman diundang tema iman. Sehingga pas. Kenapa yang dipanggil kok orang yang beriman? Di anal mukminin, karena orang beriman itu ahyaun, hidup. Makanya orang kafir itu mati. Mereka itu mayit yang berjalan. Makanya gene sing dideni. Makanya Khalid bin Walid mengatakan orang kafir itu dianggap mayit yang berjalan. Sasak wae. Dene mati pancen wayahe mati, ora perang wayahe mati bangkah mati. Sehingga anggap satu itu mayit berjalan, sasak wae. Karena hakikat hidup itu mukmin. Orang kafir itu mati. Mereka itu mayit yang berjalan. Ya sema'una nida, mereka mau mendengar panggilan. Wa yujibuna, dan mau ngijabai man nadahum, kepada yang memanggil mereka. Itu merupakan tanda li kamali hayatihim, sempurna hidupnya. Wa huwa ana, inilah dia. Subhanahu wa ta'ala, dat yang masuci lagi maha tinggi. Nada ibadah al-mu'min, memanggil hamba yang beriman, min hadil muslimati, min hadil ummati, dari umat ini, al-muslimati lahu, yang mau
menyerahkan diri kepada Allah, wujuhaha wajahnya, loyalitasnya, kesetiaannya, ketaatannya, wa quluba dan hatinya, hatiku untuk Allah, wajahku untuk Allah. Makanya sujud itu termasuk penghambaan yang paling gede. Segede-gede ibadah, sholat, paling dekatnya hamba ketika sedang sujud. Wajah itu yang paling dibanggakan, hati kunci berbuat, semuanya diaturkan untuk Allah. Ini akhirnya akan terangkat derajatnya tinggi-tinggi dengan sebab ini. Fayaqul di situ Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman bi pada saya. Wabi rasuli dan yang iman kepada Rasulku. Dengan beramal ibadah pakai sunnah, nggak boleh ngarang, apalagi bid'ah. Karena ngarang itu bid'ah. Wabiliqai iman untuk ketemu denganku. Ingin masuk surga dapat nikmat terindah, yaitu memandang wajah Allah Ta'ala. Nah, semoga kita nanti memandang semuanya. Wama inti li auliyai, dan apa yang ada di sisi saya dari wali-waliku. Cintailah orang yang dicinta oleh Allah, kita nanti akan dicinta. Allah punya wali-wali. Imani mereka, cintai mereka. Kenapa? Saudara seiman. Karena orang akan bersamakan dengan yang dicintainya. Wama ladayya li'atai, dan apa yang ku sediakan untuk musuh-musuhku. Berarti mengimani apa yang ada di sisi Allah untuk walinya, yaitu mengimani adanya surga. Mengimani apa yang ada di sisi Allah untuk musuh-musuhnya, yaitu mengimani adanya neraka. Surga diimani dengan dikerjakan amal yang memasukkannya sehingga jadi penduduk surga. Neraka diimani memang ada untuk menyiksa musuh-musuh Allah, maka jangan menjadi musuh Allah sehingga tidak dimasukkan ke neraka. Maka bagaimana ketika melintas neraka nanti lap bagaikan cahaya. Maka siapa yang mengimani seperti itu, idza nutiya li sholati, ketika dipanggil untuk sholat. Maknanya idza adzanal muadzinu, ketika muadzin beradzan. Qailan, muadzin mengatakan, hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Wa dzalika mi yaumil Jumat, itu hari Jumat. Wa wal yaum al-fadil, hari yang penuh kelebihan. Alladzi fazat bihi, yang beruntung dengannya umat Islam. Karena hari raya pekanan awalnya Jumat, umat Islam tetap istiqomah dengan Jumat. Wa hurimahu, dan diharamkan fadilah hari Jumat al-Yahud, orang Yahudi. Li'inati, karena pembangkangan mereka yang menjadikannya menjadi hari Sabtu. Wa hurimahu, dan diharamkan fadilah hari Jumat an-Nasara, orang Nasoro. Dijalim karena kebodohan mereka, wa dolalim, dan kesesatan mereka, akhirnya diganti menjadi hari Ahad. Dua kelompok sesat. Umat Islam selamat. Kenapa? Jum'ah itu hari yang ditetapkan, dia tetap memegang Jum'ah. Di mana hari Jum'ah itu afdal ayami, di antara hari-hari yang utama, itu yang paling utama. Di hari Jum'ah, khalaqallahu Adama, Allah memasukkan Nabi Adam alaihissalam. Wa adkhalahu al-jannata, dan hari Jumat juga Allah memasukkan Adam ke surga. Wa akhraja minha, dan hari Jumat juga Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Lek masuk mulia, lek keluar mulia napa hina. Nabi Adam masuk surga mulia, Nabi Adam keluar dari surga hina napa mulia? Napa jawabannya? Mulia. Kenapa? Karena manusia dicipta untuk menjadi penduduk surga, asli penduduknya itu harus melewati proses dunia dulu. Makanya kalau diciptanya di surga, ya piye carane ditokne dhisik.
Adapun caranya Allah ngetoknya ya yang logis. Apa? Awakmu oleh nek surga, tapi syaratnya wit kuwi cotok cedeki. Terbebas, Allah Maha tahu nanti Adam akan maksiat. Tetapi memang pantasnya gitu. Karena enggak ada ceritanya manusia bebas dari dosa. Maka dikatakan silahkan kamu bertempat tinggal di surga, tapi wit kuwi aja tok cedeki. Ngono kuwi gak iso. Wis aku nek surga gak bakal nyedek gak iso. Ini kira-kira bocah lek dilarang aku penasaran apa manut? Penasaran. Wis tak panggah penasaran ae. Ya memang itulah alamnya. Itulah alamnya. Ini kira-kira ingkang pintu malih nggih. Tamu mertamu. Pun boten usah kundur nanti mriki mawon terus nganti sakninggale. Ini kira tenanan apa gretian mulih? Saya enggak percaya oleh kerasan lagi. Enggak percaya oleh kerasan. Walaupun sing muni tulus. Umpama dibedah dadane jane yo ngono tenanan. Upama yo ngono, gak iso, gak iso. Kenapa? Tamu ki tabiate mulih. Ra enek ceritanya tamu tabiate kerasan ra enek. Jenenge geni tabiate panas. Gula tabiate legi, tamu tabiate mulih. Dimanggakne niku bangga mulih. Senajan to niku senas abang-abang lambe lho nggih. Senajan tenanan, panggah tabiate mulih. Walaupun Nabi Adam dikatakan silakan kamu tinggal di surga, tabiate manusa panggah maksiat. Makanya turunnya manusia di dunia tidak usah salahkan Adam. Kenapa? Memang selagi surga itu belum balasan, gak enek wong sing iso betah di surga. Ditinjau pada sisi tabiati, lagi itu lagi. Ditinjau pada sisi nopo? Tabiatnya. Makanya keluarnya Nabi Adam ke dunia itu kebaikan. Kenapa? Memang itu program. Memang surga itu balasan. Buktikan amal dulu. Dan orang itu bisa merasakan lezatnya makan apabila itu lapar. Kenapa? Weteng tabiatnya ngoten niku. Pilih ndi? Tabiate weteng bek terus kalih luwe makan terus enak. Ayo pundi pilih pundi. Gak ada weteng tabiate pengen bek terus. Gak enak tabiate weteng pengen bek terus, tabiate ya luwe diseni, luwe diseni, luwe diseni. Jadi ke dunia itu sebuah keharusan. Makanya itu keluar dari surga itu bagus. Nabi Adam di kala itu. Makanya ketika dicela oleh Nabi Musa, awakmu Adam, bapake manusa, sing ngetokne anak turunmu malih nek donya karena kemaksiatanmu. Apa jawaban Nabi Adam? Kenapa kamu menyalahkan apa yang jadi ketetapan Allah? Itu kan cuma proses. Ibaratnya kaya tamu dimanggane ya bangga gretian pengen mulihnya bangun oke. Ndak kamu salahkan. Walaupun tuan rumah itu betul-betul ingin manggani, bukan basa-basi, bukan abang-abang lambi. Maka itu siapa Nabi Adam. Kenapa kamu menggugat sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah? Itu begitu. Makanya walaupun akhirnya kita maksiat, ya memang tapete manusia niku saged maksiat. Makanya Allah memiliki nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Begitu Allah sudah tahu dan sudah melengkapi. Ya memang gitulah hukumnya. Makanya ketika ada salah jangan dicela kenapa salah, tapi cari apa solusinya. Begitu yang kita pikirkan. Makanya jangan mencela. Kan tugas kita bukan mencela, tapi menggali hikmah. Karena ada perintah wabtaghu min fadilah, cari. Nah, itu kan berarti kan mengambil hikmah kan. Cari. Wafi dan di hari Jumat juga takum Musa terjadi kiamat. Kiamat terjadi niku
Saya nampa ngedeni. Bergantung siapa. Asli orang yang beriman kiamat itu menjanjikan. Tapi kalau nggak ada keimanan, kiamat itu menghancurkan. Dari mana itu tahu? Ya, perjalanan roh. Ini berita wahyu, karena kita belum ngecek sendiri masalahnya. Mukmin mati istiqomah, ditanya bisa jawab. Selain dikatakan silahkan tidur yang pulas, tapi nggak selamanya dalam kubur itu tidur. Juga ada masa cengkerama, karena diberikan keluarganya lebih baik. Juga ada acara wisata, temuti penduduk surga wisata, penduduk kubur wisata tangputi. Dibukakan pintu neraka. Pomo kowe kafir nek kono, bape iman ditutup. Oh, syukuri luar biasa. Syukuri luar biasa. Diajak jalan lagi, dibuka pintu surga, mendapatkan hembusan anginnya. Itu tempat tinggalmu. Langsung dongo, ya Allah segerakan kiamat. Nah, bagaimana kita berpikir ke sana? Makanya kita di dunia jangan sibuk menikmati dunia, tapi sibuklah cari bekal. Kalau bekal sekelompok, kapan saya menikmati bekal? Itu nanti kiamat dia ngenangan tekoni. Napa contohnya? Kadung lumpuk pengen nyalore, napa niku? Pengen lumpuk, pengen nyalorne. Lah wis lumpuk pengen nyalorne, napa niku? Niki sing ingin jawab ibu-ibu niki ingin jawab. Di antaranya napa? Nek wayah nyusoni asinya wis bek niku gretian pengen mimiin apa iman-iman dimik. Cah turu digugah nggih mboten. Oh, cah turu digugah. Jadi kalau begitu mimik itu membahagiakan. Bocah turu digugah. Lah bagaimana pemikiran senada itu? Kita mengumpulkan bekal, akhirnya kita nanti akan berpikir, kapan saya akan menikmati bekalku? Ini kudune kiamat dhisik. Maka untuk pemikiran bisa seperti itu nanti kiamat itu indah. Kiamat itu apa? Kiamat itu indah. Tetapi proses kiamat itu berat. Karena kondisi manusia paling jelek itu mendekati kiamat. Nah, maka mumpung dia itu belum ketemu kiamat, segera beramal. Buat orang yang segera beramal, itu dia nanti tidak akan diberi kesempatan mengalami terjadinya peristiwa kiamat. Kenapa? Karena itu kondisi paling jelek, maka dia dimatikan duluan dengan dihembuskan angin sepoi-sepoi. Siapa yang padanya ada keimanan, maka dicabut. Nah, maka dia tidak disuguhi ngerinya peristiwa gonjang-ganjingnya hari kiamat. Maka matinya mukmin itu membahagiakan. Alhamdulillah matiku husnul khotimah. Itu tadi mengambil pelajaran tentang kiamat juga terjadi di hari Jumat. Bagaimana itu nikmatnya sudah kita urai. Wafi dan di hari Jumat juga saatun ada sebuah waktu. La yuwafiqu tidak barengi di waktu itu mukminun orang iman. Yusolli sholat. Wa yasalullaha dan minta pada Allah sesuatu. Illa atau kecuali Allah memberikan sesuatu itu ia kepadanya. Termasuk jam-jam ini termasuk jam-jam intisari mustajab. Kita sih duduk di majelis ilmu, kita minta yang bermanfaat, kita sambil berdoa, kita jadikan cari ilmu itu wasilah. Itu waktu yang paling bagus, mustajab berjumpa itu adalah bareng ngasar sampai maghrib nanti. Maka gunakan sebaik-baiknya. Wa yaqulu fihi ar-rasul dan mengatakan tentang hal ini Rasulullah SAW persiapan hari Jumat buat yang hendak Jumatan. Manik tasala yaumal Jumati sapa sing mandi hari Jumat. Wuslal janabati carane mandi Jumatan seperti mandi junub. Summa roha fi saatil ula lalu berangkat di saat pertama. Maka nama korroba badanatan bimana bairon seolah dia itu menyuguhkan sodako
senilai onta. Andaikan 30 juta, gitulah gelombang pertama. Ini gelombang pertama, lebih 1 jam pertama setelah matahari terbit sempurna. Jadi bila kita membuka sarahnya begitu. Saya berulang membuka sarahnya ya jumpai gelombang pertama itu ya sejak dari hari Jumat. Apa tandanya hari Jumat? Jebuse sengenge dengan sempurna Buddha Jumatan di saat itu. Ini nilai pahalanya seperti bersedekah senilai onta. Nah ini Ramadan itikaf seolah bisa ini. Maka minimal itu ke sana kita mulai. Semoga nanti berkembang berikutnya. Waman roha, siapa yang berangkat fi saat tsaniyah pada tahapan kedua. Waka nama koroba pokrotan seolah dia sedekah senilai sapi. Waman roha fi saat tsalisah, siapa yang berangkat di gelombang yang ketiga. Waka nama koroba kapsan akrona seolah dia menyuguhkan, menghaturkan, menyerahkan korban kibas yang bertanduk, berarti yang harganya mahal. Waman roha fi sa'ah Arabia, siapa yang berangkat di gelombang saat yang keempat. Bahkan nama koroba dajajatan seolah dia menyuguhkan, mempersembahkan sedekahnya senilai ayam. Waman roha fi sa'ah al-khamisah, siapa yang berangkat pada saat gelombang yang kelima sekitar jam 11-an. Maka nama korba baidotan seolah dia menyuguhkan sedekah nilainya telur. Andaikan itu jam munggai jam 12, jam 11 kurang 10, itu sudah datang, itu termasuk gelombang yang kelima tapi tahapan yang pertama. Seolah nanti nilai telurnya lebih banyak. Nanti yang begitu datang sholat selesai khotibnya munggah, ya nilai telurnya lebih sedikit lagi. Kenapa? Balasan sebagaimana amal. Balasan sebagaimana amal. Semangat keras berat ya luwih gede, santai-santai ya sak pantese. Wa idza kharajal imam, ketika imam keluar, maknanya liyarqa al mimbar, untuk naik mimbar. Wa yaktuba an-nasad, untuk menyampaikan khutbah kepada manusia. Hadaratil malaikatu, malaikat hadir, yastamil dzikra, untuk mendengar nasihat. Berarti kitabnya ditutup. Wa qalu ta'ala fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah. Ai umsu ila atai salatil jumu'ah, yaitu berjalanlah untuk penunaian salat Jumat. Ba'da simal khutbah, setelah mendengarkan khutbah. Wa hadzal masyu yasbiqu umurun minha, dan berjalan ini didahului oleh beberapa perkara. Ba'da simal khutbah ila dzikrillah was'au ila dzikrillah. Ini kayaknya pantasnya ba'da sima nida nggih, setelah mendengar panggilan adzan. Ini pantasnya kira-kira begitu, bukan ba'da sima'il khutbah. Tapi ba'da setelah mendengarkan panggilan. Kenapa? Ya nutia dipanggil. Dan sebelum berjalan ada persiapannya. Apa? Al-ghuslu, mandi dulu. Walabsu, siap, al-jadida, dan mengenakan baju baru. Nah, niki tafsiran. Ngersakne nyandang ben Jumat saged. Mampu mboten? Ben Jumatan sandangane anyar. Wani mboten? Muga-muga mampu. Atau an-nadhifatu al-khasatu, ya bersih spesial untuk Jumatan tok. Niki rada iso kira-kira nggih, tapi duka iso apa ora? Bacanya khusus di Jumatan tok. Lek iso, lek dene ra iso, pilih yang terbaik. Terus pun dipilih yang terbaik. Pilih yang terbaik ketika pakai pertama untuk Jumatan, dene bar kuwi engko tinggi teko esuk-esuk, bar kuwi diumbah sik mungkin. Kira-kira kita rotok terten mboten? Seminggu pisan klangwi tinggi sak jam terus diumbah. Orang biasa. Tapi nek tekone budale jam 6 iso nggih mungkin nggih, sampun kobius niku punan. Semoga saja bisa. Optimislah, semoga saja bisa.
Nanti ada baju khusus spesial hari Jum'ah. Nanti istri-istri bisa menyiapkan, Mas ini baju khusus hari Jum'ah wis tak cepak nih. Ojo tinggi kejaba lek tinggi Jumatan tok. Nah, semoga nanti ada istri yang paham menyiapkan baju khusus untuk apa? Hari Jum'ah. Tapi ya sing rotok telaten kadang suami ini tengok ya rotok ndablek barang dong ya. Rotok ndablek barang. Ya muka-muka sabar. Kenapa? Muka-muka mendapatkan fadilah hari Jum'ah walaupun perempuan tidak datang tapi nanti bisa mendapatkan kecipratan fadilah dengan niat yang sama. Nanti fadilahnya sama. Maka ta'awunlah saling menolong. Waminha termasuk pendahuluannya masutib menggunakan minyak wangi. Waminha dan juga persiapannya siwak. Maka jangan nanti baunya mulut ngelek-ngelek. Wahadal Imam Ahmad, inilah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yarwi meriwayatkan di Muslim pada musnadnya, kitabnya namanya Musnad Ahmad. Atali berikut yakulu dawuh Nabi SAW, manik tasala yaumal jum'ah sopuh hatus hari Jum'ah. Di lafaz yang lain mandi dan mengajak mandi. Ini buat suami istri. Makanya jima hari Jum'ah sehingga mandi mengajak mandi itu lebih bagus. Karena lafadznya macam-macam, berarti kalau memungkinkan silahkan, kalau nggak memungkinkan ya nggak mengapa, maknanya gitu. Karena lafadznya macam-macam, ada gosala waktasala, adus dan ngejak adus, berarti jima hari Jum'ah itu lebih bagus. Apalagi masih produktif nanti terjadi kehamilan, oh itu diupayakan itu. Jima'nya adalah hari Jum'ah, artinya jima' bisa sewaktu-waktu, tapi di waktu itu lebih spesial. Harapannya yang pas hari Jum'ah nanti yang jadi benih, jadi anak. Kenapa? Di waktu hari yang terbaik. Harapannya begitu. Wa masa minti bi ahli dan menyentuh minyak wangi keluarganya ingkana indau bila memang punya. Walabsu min asani siapi dan memakai terbaiknya baju. Jadi baru atau spesial itu termasuk tafsiran. Intisannya adalah baju yang terbaik, itu lafaz hadisnya. Summa kharaja hatta ya'til masjida, lalu keluar datang ke masjid. Bayar kau ma batal salat sak kuwate, loro salam sak kuwate. Ini kira-kira budal jam 6 nganti zuhur, nganti Jumatan niku loro salam pinten niku. Nah itu luar biasa, sak kuwate. Semoga bisa. Tak kuwate, nggak ada batas, namanya sholat mutlak. Sholat bebas tanpa batasan, 2 salam sak kuwate, nanti khatib naik mimbar. Walam yu'di ahadan, nggak mengganggu seseorang, nggak memisahkan orang, nggak ngelangkai pundak, maka siapa yang datang duluan di depan. Summa ansota, lalu mendiamkan diri idza kharaja imam, ketika imamnya keluar. Hatta yusra, sampai sholat selesai. Apa fadilahnya? Kanat kafarotan, akan menjadi penggugur dosa. 5 bainaha wa bain Jum'ah ukhra, Jum'ah itu sampai Jum'ah yang berikutnya. Di lafaz yang lain tersisa 3 hari. Berarti 1 hari punya nilai 10 hari. Rawa ashabu sunan an Nabi sallallahu alaihi mimbar, atas mimbar qol ma ala khatikum law istara thawbaini li yaumil jum'ati siwa thawbai mihnati. Ma ala khatikum, apakah ada berat pada salah satu di antara kamu? Lawis taro, andaikan membeli sauba ini 2 lembar baju liyaumil Jum'ah. Lah ini lagi niki, jelas niki nggih. Kira-kira berat enggak satu di antara kamu membeli 2 lembar baju khusus untuk Jum'atan? Jadi kalau kita itu bisa, luar biasa. Semoga ke depan bisa. Jadi baju spesial untuk apa? Jum'atan, baju spesial untuk Jum'atan, terbaik spesial untuk Jum'atan. Nah, semoga bisa. Ya, semoga nanti istri-istri menyiapkan dalam artian untuk membantu untuk terwujudnya ini. Hadisnya jelas. Apakah berat satu di antara kamu andai membeli 2 lembar baju untuk hari Jum'ah siwa sawabai minati, selain baju kerjanya. Sampai situ dulu separuh materi kita baca. Untuk berikutnya insyaallah kita masuk rangkuman. Ada 3 nomor
Satu, arti Jumatan, hukumnya, pengecualiannya, caranya, dan fadilahnya. Ini nomor satu. Arti Jumatan, hukumnya, pengecualiannya, caranya, dan fadilahnya. Saya kira tidak perlu dijabarkan. Jumatan sudah kita pahami. Kenapa? Wis dilakoni. Hukumnya wajib. Caranya sudah kita ketahui, fadilahnya sudah kita sebutkan tadi. Sekarang pengecualiannya. Siapa yang tidak diwajibkan Jumatan? Mungkin ini yang kita kupas. Soalnya yang lainnya sudah kita pahami. Siapa yang dikecualikan? Satu, perempuan. Bila Jumatan boleh selesai, gak usah duhuran. Tapi bila tidak Jumatan, dia di rumah duhuran. Demikian juga orang sakit yang gak ada kemampuan, dia nanti duhuran. Demikian juga anak-anak kecil. Demikian juga budak, nggak wajib budak karena dikuasai. Bila mereka muslim juga duhuran. Lalu musafir, itu 5 yang dikecualikan. Nomor 2, pendukung kesempurnaan fadilah Jumatan. Nomor 2, pendukung kesempurnaan fadilah Jumatan. Ada 2, pertama adab, nomor 2 jam datang. Ini pendukung kesempurnaan fadilah Jumatan, ada 2, 1 adab, nomor 2 jam datang. Ini perinciannya bisa diperinci sendiri. Napa adabnya? Mandi, baju terbaik, rambutnya diminyaki, bajunya diharumkan, datang, sholat tahiyatul masjid, sambil menunggu imam sholat saku, wati, ketika khutbah dikumandangkan dia nyimak dengan baik, lalu sholat, ada ba'diyahnya silahkan. Itu begitu. Itu adabnya. Sebagai pendukung kesempurnaan. Nomor 2, jam datang. La iso gelombang pertama. Tidak iso gelombang kelima ojo telat. Nonton lagi. La iso gelombang pertama. Ini belum bisa. Gelombang kelima jangan telat. Gelombang kelima telat pisan. Nah ini yang berisiko. Terakhir yang nomor 3. Tanda orang beriman kerja keras untuk mewujudkan Jumatan. Tanda orang beriman kerja keras untuk mewujudkan Jumatan. Nah, ibu-ibu gimana? Ya katakan saja, andai saya laki-laki akan saya kerjakan. Nanti pahalanya sama. Tapi karena perempuan sudah ada hukumnya, sudah manut saja, nanti pahalanya nggak ketinggalan. Maka bantu keluarga laki-laki, suami diantaranya, bagaimana mendapatkan Jumatan yang terbaik. Nah begitu. Termasuk menyiapkan kamar mandi yang bersih, baju yang siap, mengingatkan, dan sebagainya. Soalnya nanti akan mendapatkan pahala yang semisal. Demikian yang kita sampaikan kajian kita di sore hari ini. Kelanjutannya insyaallah kita kaji waktu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.